Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, dengan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai dengan hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir di Ngaji Media Batch 2 pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah baik. Baiklah, selamat datang di Ngaji Media Batch 2. Semoga teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Misha Trianur selaku pembawa acara pada malam hari ini, dari awal sampai dengan akhir acara kita pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengawali acara kita atau kegiatan Ngaji Media kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan opening speech dari Kak Arsif Arianto selaku panitia acara pada malam hari ini. Untuk Kak Arsif, dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suaraku kedengaran ya? Iya Kak, kedengaran. Mohon maaf sebelumnya karena nggak tahu di perangkat nggak bisa maksimal dengan open cam, makanya saya pakai HP. Karena saya meminta kelas ini seluruh pesertanya open cam ya. Jadi kalau saya sendiri pakai laptop dan laptopnya nggak bisa tampak wajah saya, berarti saya sendiri melanggar aturan ya. Makanya saya coba untuk menggunakan handphone. Mohon maaf. Jadi terlihatlah backgroundnya. Oke. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memaksimalkan kelas pada malam hari ini. Dan alhamdulillah terima kasih banyak juga buat Kak Riri sebagai dosen tamu kita pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya. Meskipun beliau menggunakan waktu WITA sepertinya karena beliau di Makassar. Dan setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi di dunia maya. Saya ucapin terima kasih banyak Kak, dan buat teman-teman sekalian mungkin hanya sebagai pengantar ya teman-teman. Semoga teman-teman seriuslah mengikuti kelas-kelas seperti ini dan saya meminta untuk memaksimalkannya dengan open cam gitu. Open cam dan teman-teman diminta untuk menggunakan format penamaan dengan nama dan asal daerah untuk memudahkan komunikasi kita dan saling mengenalnya kita gitu. Karena kalau cuma nama kita nggak tahu nih dari mana dan lain sebagainya. Dengan open cam juga kita bisa saling melihat wajah ya. Barangkali next time kita bertemu di luar sana dan kita bisa saling tegur sapa gitu. Nah, mungkin sedikit gambaran ya tentang kenapa sih kita buat kelas-kelas seperti ini dan kita berfokus kepada dunia maya. Pertama memang saya secara pribadi membangun gerakan yang namanya Inspirasi Malam dan memang ada Renstra yang ingin kita capai dalam satu dekade ini, akselerasi pendidikan digital. Dan untuk memaksimalkan akselerasi pendidikan digital itu otomatis kita butuh banyak influencer ya. Maksudnya kita butuh banyak penggerak lah. Kita butuh banyak penggerak. Namun ketika kita melihat realitas saat ini, begitu banyak influencer yang memanfaatkan centang birunya atau followersnya yang banyak itu untuk menyalahgunakannya gitu untuk hal-hal yang menurut saya secara pribadi, meskipun mungkin ini pandangan saya secara sepihak ya, itu kurang bermanfaat lah gitu bahasanya secara umum, saya nggak perlu detailkan gitu, kurang bermanfaat. Makanya kita buat kelas-kelas seperti ini, selain teman-teman diajarkan untuk basic, meskipun basic ya, basic nulis, basic desain, basic ngedit video gitu,
Tapi setidaknya yang paling utama kita berupaya untuk membangun mindsetnya dulu. Intinya kita sefrekuensi bahwa kita buat konten itu untuk kebermanfaatan gitu. Kalaupun nantinya kita ingin cuan gitu, itu bagi saya hal yang kemudian. Tapi yang fokus utama kita dalam membuat konten, entah itu dalam bentuk tulisan nantinya, entah itu dalam bentuk podcast atau dalam bentuk apapun, adalah untuk menyebarluaskan kebermanfaatan dulu. Jadi, meskipun nanti ketika kita buat konten yang like 10, bahkan tidak ada yang like misalnya, ya gak ada masalah. Karena niat awal kita adalah menyebarkan kebaikan. Karena emang ya gitu, circle kalau kita baru awal membuat apapun itu, saya pikir dimulai dari hal-hal yang sedikit gitu. Nah, makanya kita berupaya untuk membuat circle ini, semoga kita bisa istiqomah bareng-bareng 40 hari ke depan. Dan ketika kita sama-sama nih, insya Allah nanti misalnya, saya berharap ya teman-teman, misal ketika nanti diberi penugasan, apapun itu, teman-teman tidak menghapusnya di feed Instagram selama kelas ini berlangsung, 40 hari ini. Jadi nanti di akhir sesi kita coba memberikan masukan sama teman-teman, kira-kira bagusnya kontennya itu diapain. Tapi tenang saja, bukan saya kok yang komen tentang itu, insya Allah yang komen hal itu nantinya influencer juga dan followersnya insya Allah banyak gitu. Nah, karena kalau saya nggak relevan ya, kalau saya komentari tentang konten kreator, sementara saya sendiri nggak bergelut di dunia konten kreator sebenarnya. Nah, jadi itu sekedar mindset awal teman-teman. Jadi setidaknya kita perbaiki dulu, samakan dulu frekuensi kita. Lalu kita buat konten bareng-bareng. Dan circle ini gunanya untuk apa? Ekosistem ini gunanya untuk apa? Biasanya kalau kita baru pertama buat akun Instagram itu kan misal followers kita dikit misalnya. Nah, menurut sependek pengetahuan saya, algoritma Instagram itu semakin banyak yang repost, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, itu akan membantu menaikkan reels kita atau konten kita di Instagram gitu. Nah, misal nih di kelas ini sekarang ada 20-an orang gitu. Nah, paling minimal kalau kita buat konten nih satu terus di-upload nantinya di grup, ya paling minimal 20 orang ini bantu komen meskipun komen mantap, terima kasih atau apa, bantu repost gitu atau bantu like dan lain sebagainya, itu setidaknya sudah menambah 20 orang yang like dan repost di luar dari pertemanan kita secara umum gitu. Itu kan setidaknya membantu engagement agar nanti Instagram memudahkan kita ya, memudahkan untuk meng-up postingan-postingan kita. Jadi sebenarnya itu sih tujuan kita membuat gerakan-gerakan seperti ini. Saya pikir gitu aja teman-teman. Mungkin yang terakhir yang saya mau bilang ya, semoga istiqomah. Karena kalau teman-teman hanya mencari mau dengar materi di kelas ini, saya pikir teman-teman nggak perlu ikut kelas ini, karena teman-teman bisa cari materi di YouTube. Saat ini apa sih yang nggak ada di YouTube gitu, apa sih, bahkan di TikTok pun banyak ilmu pengetahuan saat ini. Tapi saya berharap teman-teman mau mengikuti proses ya, ketika nanti teman-teman dimintai tugas, teman-teman mengeksekusinya dengan baik dan lain sebagainya. Saya pikir gitu teman-teman, mohon maaf jika terlalu lama, dan mungkin saya tidak bisa membersamai sampai akhir, karena di sisi lain ada aktivitas lain dan kesehatan juga kurang membersamai ya untuk saat ini, jadi mohon maaf banget. Dan mohon maaf banget buat Kak Riri ya, tidak bisa membersamai sampai akhir. Saya pikir gitu, saya kembalikan ke Mbak Mesya. Masya Allah, terima kasih kepada Asif sudah memberikan opening speech-nya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, teman-teman sekalian, kita akan beranjak ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ngaji kelas media. Baiklah, alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada dosen tamu kita, yaitu Kak Indah Febriani. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, kabarnya baik. Wah, Arsif sekarang di mana? Maafkan saya, saya baru ngomong. Di Jogja, Kak. Wow, jauh ya. Udah jadi orang Jogja sekarang, insya Allah. Siap. Asik-asik. Siap. Ya, Masya Allah. Baik, karena sudah ada dosen tamu kita pada malam hari ini, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk kelas, ada lebih baiknya kita lebih mengenal nih bagaimana dosen tamu kita pada malam hari ini. Baiklah, saya izin untuk membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Indah Arifah Febriani SS MIKOM CPS.
Magister Ilmu Komunikasi. Tepat tanggal lahir di ujung pandang, tanggal 8 bulan 2, 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status belum menikah. Pendidikan, D3 Teknik Elektro UGM 2002 sampai dengan 2005, S1 Sastra Inggris minat bidang penerjemahan UT dari tahun 2011 sampai dengan 2015, S2 Ilmu Komunikasi tahun 2020 sampai dengan 2022 Unifa. Pengalaman, beliau pernah berada di Kompas TV Makassar, yaitu dengan project Hit Project and Creative Advertising dari 2010 sampai dengan 2016. Dan pengalaman beliau juga ada di Smart FM dan Motion FM Manado, Kepala Biro tahun 2016 sampai dengan 2018. Selanjutnya ada Teh Riri, founder dan CEO dari 2019 sampai dengan sekarang. Dan narasumber kegiatan Strategic Partner Diaspora dan Diaspora Kota dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya Yayasan Celebes Kearifan Madani, Executive Director dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Masya Allah, luar biasa, sangat banyak sekali pengalaman dosen tamu kita pada malam hari ini, dan saya rasa teman-teman semua juga sudah tidak sabar mendengarkan materi kelas kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema membangun personal branding melalui konten. Baiklah, kepada dosen tamu kita, Kak Indah Febriani, dipersilahkan. Terima kasih, Maisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh ya, ada yang dari Batam, Bengkulu, Maluku, terus ada yang dari Rengas. Wow, ada yang dari Boyolali, yang dari Makassar saya kenal yang dari Makassar beberapa orang. Terus untuk tidak berpanjang lebar, saya sebenarnya di sini bukan mau membagi ilmu, tapi lebih ke saya sharing tentang apa yang sebenarnya saya lakukan terhadap akun media sosial saya dan terhadap apa yang sedang saya jalankan. Karena saya sedang membangun banyak hal, khususnya dari Makassar untuk Indonesia bagian timur. Jadi please, di sini adalah ruang terbuka dan di sini adalah ruang aman buat teman-teman untuk saling sharing. Dan saya pengennya bukan cuma saya yang berbicara, kolom chat itu sangat bebas untuk digunakan pada saat setiap slide. Saya akan terus bertanya. Jadi saya harap keaktifan teman-teman, even tidak mengaktifkan kamera, saya sangat menghargai teman-teman, itu pilihan pada saat mengikuti kelas. Tapi sebenarnya itu menjadi salah satu aturan ternyata. Pada saat kita mengikuti kelas ini harus menyalakan kamera. Tapi it's okay kalau teman-teman masih memilih tidak menyalakan, karena saya tahu di beberapa bagian Indonesia sekarang lagi hujan, khususnya Makassar sekarang lagi hujan. Jadi sinyal agak naik turun. Makanya tadi saya bilang sama Mbak Eka, Mbak, saya akan coba cek sinyal dari setengah 9 tadi, setengah 8. Karena saya nggak tahu provider mana yang bagus nih di daerah rumah saya. Saya takutnya pada saat di tengah-tengah terus habis itu terputus, dan pastinya itu tidak enak pada lagi asik-asiknya terus putus. Jangan disalahartikan. Oke, kalau begitu saya langsung saja di slide saya, boleh ya? Saya dibantu? Biar kita saling mengenal. Saya pengen teman-teman aktifnya di kolom chat ya. Ada yang bisa bantu saya untuk share screen? Mbak Eka, nanti yang share screen siapa ya? Iya Kak, wait Kak. Ini lagi di Oh, proses. oke. Ya Kak, bentar ya Kak. Oke. Tenang. Jadi selama proses saya sebenarnya saya pengen ngajakin teman-teman untuk ya menganggap kelas ini menjadi berat, tapi ini bukan kelas, tapi ini adalah ruangan kita untuk bisa saling sharing. Apa yang saya lakukan selama saya memutuskan untuk resign dari dunia corporate. Kenapa harus resign ya di saat posisi sedang bagus-bagusnya? Karena bangun Indonesia itu harus membutuhkan angka besar untuk memilih saya harus berdiri sendiri. Seperti itu.
sembari menunggu, saya pengen ngajakin teman-teman atau mengenal satu dua orang yang mau memperkenalkan dirinya. Terus harapannya untuk mengikuti kelas ini kira-kira apa? Saya mau menunjuk atau mengacungkan tangan? Boleh kali ya, kita mulai dari Fah Fitri Amalia. Kira ikut kelas ini tujuannya apa dan harapannya apa? Setelah itu, Syarifah bisa pilih satu orang untuk satu orang laki-laki ya, biar seimbang perempuan dan laki-laki. Silakan Syarifah. Oke, baik. Terima kasih. Maaf, kayaknya saya lagi di pinggir jalan untuk berteduh. Tadi ke jalan pulang terus tiba-tiba deras ya. Oke, baik. Saya Syarifah Fitri Amalia dari Makassar. Sebenarnya alasan saya untuk mengikuti kegiatan ini sangat kompleks ya, karena dilihat dari materinya sesuatu yang sangat relevan dengan sekarang, dan saya betul-betul ingin mendapat feedback tentunya dari materi yang akan turun pada ngaji kali ini. Tentunya saya tentunya bisa bermanfaat untuk konten saya ke depannya, dan ilmu-ilmunya bisa saya terapkan di ke depannya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan pilih Rizko dari Batam. Halo Rizko, salam kenal. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara? Maaf. Kedengaran dong? Terdengar dengan jelas. Baik, perkenalkan saya Rizko Dayatullah. Sebenarnya saya di Batam nih ngerantau. Saya aslinya Solok, Sumatera Barat. Tapi sekarang lagi di Batam. Terus alasan ngikutin kelas ini yang pertama, saya juga tertarik. Tapi maaf ya Kak, saya sambil kerja nih soalnya. Aman, Bentar aman. ya Kak. Bentar ya Kak. Salah Siap. dari ada customer aku bentar. Maaf Wah, ya Kak. siap. Siap, terima kasih Rizko. Apakah Mbak Eka sudah membantu saya atau saya masih memilih salah satu dari sekian banyak yang ikut untuk memperkenalkan diri? Ya Kak, lanjut ini dulu Kak, kenalin di teman-teman dulu. Oke. Kalau begitu saya menunjuk siapa ya di sini? Siapa yang merasa mau terpanggil? Karena membangun personal branding itu salah satunya adalah harus bisa menunjuk dirinya sama orang. Shelly, silahkan. Kayaknya sudah unmute. Oke, Iya, silakan Shelly. terima kasih Kak. Mohon izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Oke, perkenalkan nama saya Seli Arsita, saya dari Bengkulu. Saya juga merantau sebenarnya di kota Bengkulu. Saya asalnya dari Bengkulu Tengah, sama-sama provinsi Bengkulu, tapi beda kabupaten aja. Tujuan saya termotivasi dengan ngaji media ini karena pertama saya perlu forum untuk bisa mengingat saya agar bisa selalu membuat konten. Tentunya juga dengan adanya ini bisa membuat saya lebih termotivasi untuk nulis, untuk buat konten. Baik itu saya punya rencana buat podcast, tapi belum ada rencana itu terrealisasi, Kak. Semoga dengan adanya forum ini, kelompok ini, lingkungan yang baik ini bisa membuat diri saya itu termotivasi untuk lebih lagi buat kontennya, bisa memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Amin. Shelly mau nunjuk siapa? Sally mau nunjuk Tati Darajati dari Bogor, boleh? Oke, bentar. Mohon maaf, saya izin pindah. Siap.
Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam kenal, saya Tati Darajati dari Bogor. Kenapa sih saya tertarik mengikuti kelas ini? Karena menjadi konten kreator gitu, menurut saya itu suatu ladang untuk bisa bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. Dan itu juga bisa ibaratnya kita dapat mengukir jejak kita gitu di media sosial gitu. Ibaratnya menjadi sejarah sejarah bagi perjalanan hidup kita gitu. Mungkin itu Oke, aja. oke. Terima kasih Tati dari Bogor. Otomatis mau jejak digitalnya lebih bermanfaat bagi setiap orang yang membaca ya. Terima kasih. Ini sudah bisa share screen, ini bisa kelihatan. Ini bisa kayaknya bisa di rotate jadi biar bisa full screen. Atau bisa saya coba saja kalau begitu. Kalau kakak ya, berkenan boleh kak. Soalnya ini pakai HP kak, jadi kelihatan kecil. Oke, saya coba buka dulu. Bisa. Saya bisa membantu. Tenang aja. Tunggu sebentar biar saya bukanya langsung. Oke. Bisa saya aja yang share screen? Boleh kak? Boleh. Ininya mungkin diturunin dulu share screen-nya, terus nanti saya buka. Oke, saya coba ya. Ini sudah tampak? Masih on proses kak. Oke. Diproses, Bu. Oke. Tapi kayaknya ini udah ya. Dah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini menarik sih sebenarnya pada saat, tunggu sebentar, saya mau nyariin buat, oke. Ini apa? Tunggu sebentar. Ini catatannya terlihat kah? Oke. Kita mulai dari sini, perkenalkan. Tadi sudah diperkenalkan sih sebenarnya sama Maisha. Saya adalah founder dan CEO dari Teh Riri. Terus saat ini saya sedang menjadi mahasiswi kembali untuk program doktor di Universitas Hasanuddin. Tadinya saya berkat konten sih sebenarnya. Salah satunya adalah saya lulus di salah satu universitas di Jepang untuk S3, tapi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Jadi saya memilih untuk tetap melanjutkan S3 saya, tapi tetap di Makassar, biar semuanya bisa terrealisasi tahun ini. Saya mikirnya seperti itu. Jadi kita mulai ya. Tapi sebenarnya gini, pada saat teman-teman mendengar kata Teh Riri, kira-kira teman-teman beranggapan lini bisnis saya itu bergeraknya di bidang apa? Ada yang mau komen mungkin di kolom chat sebelum saya memperkenalkan lebih jauh apa itu Teh Riri, biar teman-teman bisa lebih mengenal apa yang saya sedang jalankan dan bangun sama teman-teman di Kota Makassar saat ini. Saya tunggu di kolom chat. Kira-kira Teh Riri bergerak dalam bidang apa? Kalau ada yang tahu? Di bidang fashion, oke. Baik. Bisnis teh, baik. Ada lagi? Bisnis pendidikan, yes. Ada lagi? Saya butuh satu lagi kalau gitu. Kira-kira dari fashion, bisnis, pendidikan, apa ya kira-kira? Baiklah, karena sudah tidak ada yang ngetik, saya akan memperkenalkan, oh masih ada yang ngetik. Lembaga Edukasi Swadaya. Oh kayaknya memang sudah ada yang jalan-jalan kali ya ke, apa namanya, ke Teh Riri. Nah, saya pengen memperkenalkan Teh Riri lebih jelas, semoga suaranya bisa terdengar dengan baik, dan teman-teman bisa tahu Teh Riri itu bergerak dalam bidang apa. Making a quality education
to support sustainable development and support a resilient human resources in all life, becoming our journey. The dream to connect with everyone from Sabang to Merauke, completed in a virtual workshop. growing into a construction region in communication education. Let's take part in big change with us. Keep growing with us. Bilang apa namanya bisnis. Oh, bentar. Saya harus memerintahkan dulu. Ada yang bilang tadi pendidikan, terus ada yang bilang jasa konsultan pendidikan juga. Ya, kami sedang bergerak di bidang itu saat ini. Kalau teman-teman mau mengakses, saya memberikan waktu sekitar 1 menit untuk bisa scan atau foto atau screenshot. Jadi teman-teman bisa bisnis digital, iya juga. Bisa apa namanya, bisa mengambil atau mengakses materi yang saat ini sedang saya mau sharing ke teman-teman. Kalau sudah, saya dibantu reaction, jempol, atau apapun itu, biar saya tahu, biar kita bisa ke slide selanjutnya. Kalau sudah di screenshot tentunya. Kasih saya emoticon ya, biar saya bisa tahu saya bisa ke slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Fauzia. Yang lain semoga sudah. Oke. Nah, sebelum saya mulai ke tema yang mau saya bahas atau mau saya sharing, saya mau, karena di Makassar sudah menuju pukul 10 ya, tapi di Indonesia bagian Barat masih menuju ke pukul 9, saya mau coba mengukur energi level teman-teman. Kira-kira kalau saya range dari 1 sampai 10, teman-teman tetap mau mengikuti atau energinya mengikuti kelas ini berada di range angka berapa? Boleh menggunakan kolom chat untuk saya lihat. Yeay, dari Banjarmasin masih 10 ya. Otomatis Banjarmasin masih WIB atau Wita ya? Bengkulu juga masih 10, terima kasih. Oh, Wita, sama-sama kita ya. Ada yang 9. Kenapa 9? Yang satunya yang... Oke, terima kasih semuanya. Masih ada yang mau memberikan tanggapan? Dari Makassar? Iya, ada dari Makassar juga, ada BC Munawarah. Hai. Ada 8, ada 9, paling banter masih di level-level yang masih semangat untuk saling berbagi. Terima kasih. Saya ke slide selanjutnya. Teman-teman, yang mau saya sharing hari ini adalah mengenal potensi diri dengan baik, terus habis itu mengetahui personal branding itu apa sih sebenarnya. Di sini nanti pada saat di sesi yang kedua ini, saya pengen teman-teman lebih banyak sharing, lebih banyak menggunakan kolom chat. Kalau mau unmute juga boleh banget. Jadi saya mendengarkan teman-teman lebih enak lagi. Terus habis itu yang ketiga, tentunya pada saat kita sudah pakem banget. Tadi saya mendengarkan kata Kak Arsif bilang di kelas ini adalah merupakan media yang membuat kita terkalibrasi. Kalibrasi itu adalah menyamakan persepsi dulu. Jadi kalau kita sudah paham terkait personal branding itu apa, kita akan lebih mudah untuk membangun konten. Kira-kira kita mau membangun konten dari sisi mana nih? Dari POV mana sih yang kita mau coba perlihatkan sama orang? Dari sisi diri kita ya tentunya, bukan dari mata orang mau lihat kita seperti apa. Oke, kalau begitu 7 karena kurang kondusif. Iya, karena masih di pinggir jalan lah Sarifah ya. Terima kasih sudah tetap mengikuti. Tapi dari sebelum tadi kita mulai, saya sudah bilang sesi saya harus mengajak teman-teman lebih bersenang-senang, karena sesi saya sebenarnya bukan yang harus ngejar 3 SKS, karena di sesi saya lebih banyak melibatkan teman-teman, karena teman-teman adalah
kunci daripada apa yang saya mau sharing sih sebenarnya. Jadi please make it this class to enjoy. Jadi teman-teman tidak harus berpikir terlalu berat, tapi bisa diikuti dengan baik tentunya. Bagaimana cara mewujudkan sisi menyenangkan? Yang pastinya saya pengen teman-teman berpartisipasi aktif, walaupun tidak semuanya menghidupkan kamera. Saya sangat-sangat menghargai itu juga sebagai salah satu pilihan. Yang kedua adalah memberikan perhatian penuh. Yang ketiga adalah bersikap terbuka untuk berbagi dengan orang lain. Jadi pada saat orang lain berbagi, mungkin memilih untuk menggunakan lebih banyak kolom chat dibandingkan unmute atau mengeluarkan suara, itu juga menjadi salah satu pilihan bersikap terbuka terhadap apapun yang teman-teman lakukan dalam kelas atau forum ini. Nah, ini adalah salah satu langkah pertama sebelum kita masuk. Kira-kira teman-teman kalau mengamati gambar ini, teman-teman melihat pria ini menghadap ke kanan atau ke depan? Kalau mau unmute silahkan, kalau mau menggunakan kolom chat silahkan. Saya memberikan waktu 2 menit untuk mengamati dan memberikan komentar. Ada yang ke depan, ada yang ke depan, ada yang ke depan. Oke, ini semuanya ke depan ya? Oke, ada yang ke kanan katanya. Tapi kebanyakan yang ke depan ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Ada yang ke depan, oke. Tati dari Bogor ke kanan katanya. Oke. Dari sekian banyak orang yang bilang ini ini ke depan, saya mau salah satu dari kalian coba memberikan alasan kenapa teman-teman bilang gambar ini menghadap ke depan. Mungkin saya bisa dibantu dengan Intan. Ada Intan di sini? Intan, atau ada lagi yang lain yang ke depan itu ada Lea Amelia Banjarmasin. Kenapa bilangnya ini adalah ke depan? Karena yang saya lihat pertama matanya. Karena Matanya pas matanya. ngadep saya. Ah, oke. Kemudian Baik. baru saya lihat hidungnya. Jadi ya yang di depan dulu dah. Oke, baik. Ya. Terima Ya. kasih. Terus kalau yang ke samping ada Niatu dari Rengas Dengklok. Kenapa bilang ke samping? Yang dari Ketika lihat langsung ke depan, melihatnya ujung dari hidungnya itu mereka lihatnya ini karena kalau ngelihat langsung ke depan itu hidungnya langsung kelihatan dari samping. Oke. Internetnya kurang stabil. Jadi otomatis. Oh, aman. Tapi saya sempat menangkap karena yang terlihat pertama kali katanya pada saat lihat gambar ini adalah hidungnya. Jadi akhirnya memilih ke samping katanya. Kalau kita fokus ke mata, otomatis yang kita lihat memang gambar ini ke depan. Tapi pada saat kita fokus ke hidung dengan bibir, bisa jadi gambar ini ke samping. Ini kita tahan dulu jawabannya. Kita bisa ini yang share screen ini jadinya arsip ya. Bisa di next. Terima kasih arsip. Kira-kira kalau gambar ini teman-teman melihat apa? Oke. Nggak ada yang lihat. Maksa ini. Saya maksa nih. Adakah kucing? Semua ternyata ngelihat panda ya. Boleh? Kalau dari Riko nggak ada, lagi nggak ada customer, bisa open mic mungkin kasih Rizko jawabannya. lihatnya panda.
Kenapa lihat panda? Karena pertama dari Mbak, terus biasanya mata panda itu kan dua-duanya itu agak hitam ya. Maksudnya bulu yang dekat mata itu agak hitam, terus Rizko ada Oke, terima kasih Rizko. Ada lagi yang lain? Siapa ya? Kak Anggi, Sidoarjo. Kenapa jawab panda? Oke, saya coba jawab. Ini tadi sih saya melihatnya dari telinganya keduanya. Kemudian jadi kayaknya langsung panda. Terima kasih Mbak Anggi dari Sidoarjo. Ini menarik ya teman-teman. Ada 2 gambar tadi yang coba saya sharing ke teman-teman dan teman-teman bisa sangat dengan mudah menjawab itu karena pastinya ada pengalaman. Ini sebenarnya adalah tes psikologi atau ini biasanya kita gunakan ini untuk tes psikologi communication namanya karena memang saya ngambilnya adalah konsentrasi saya adalah komunikasi di mana kami melihat bahwa ternyata manusia itu melihat orang lain selalu mengambil dari perspektifnya dia dan pengalamannya dia. Walaupun gambar ini yang di depan kita, yang kita lihat ini sebenarnya tidak ada garis sama sekali bilang ini panda. Hanya ada telinga, ada mata, dengan ada gambar sedikit, ada gambar hitam semiring menyerupai hidung. Terus teman-teman karena memang punya pengalaman, sudah pernah melihat panda, akhirnya teman-teman proyeksinya adalah ini adalah panda. Gitu ya. Siapa tahu ini pocong. Kita nggak tahu gitu maksudnya. Tapi karena kita punya pengalaman pernah melihat panda, akhirnya kita melihat ini. Semirip seperti itulah proses di mana personal branding itu dibentuk. Jadi pada saat orang lain melihat konten kita, perspektif yang muncul adalah bukan dari apa yang mereka bukan melihat dari apa yang mau kita bangun, tapi dari apa yang mereka sudah pernah lihat dan dari apa yang mereka pernah lakukan gitu maksudnya. Jadi please pada saat kayak tadi Kak Arsif bilang, pada saat membuat konten terus habis itu yang like cuma 1 atau yang like cuma 10, nggak usah dipedulikan karena memang begitu prosesnya. Yang mau teman saya buat share adalah di sini persepsinya adalah persepsi orang lain. Jadi pada saat dia tidak relate dengan apa yang kita aja itu. Ini adalah yang coba dibangun dari kelas ini adalah mengubah mindset teman-teman untuk membuat konten itu tidak harus melihat berapa banyak, tapi yang harus teman-teman bangun dari pembuatan konten itu adalah konsistensi teman-teman. Even itu tidak ada sama sekali yang memberikan komen. Tapi pada saat konsisten, itu sesi yang pertama. Bisa di next? Saya pengen teman-teman menggunakan kolom chat kembali. Kira-kira pada saat teman-teman mendengarkan kata bayangkan 1 kata untuk menggambarkan personal branding, teman-teman akan menggunakan kata apa? Bisa di kolom chat? Biar lebih aktif gitu ya. Kalau teman-teman mendengarkan kata personal branding, kira-kira teman-teman membayangkan kata apa? Membayangkan 1 kata yang menggambarkan personal branding itu kira-kira kata apa? Terkali public skills. Ada yang lain lagi? Ingin mengenalkan diri ke orang lain, ada image di sana. Perkenalkan diri katanya. Oke, saya butuh 2 orang lagi deh kalau begitu.
untuk kita sama-sama bahas. Apa sih personal branding? Sebuah merek. Wah, oke. Ada ciri khas juga. Oke, ini semuanya apa yang dibilang sama teman-teman ini? Iya, itu adalah personal brand itu untuk apa ya, atau ingin mengenal kita. Sudah jadi mas ya, karena sudah di Jogja soalnya. Bisa di next? Oke, personal branding sama dengan kunci kesuksesan. Ini saya coba mengambil data tadi, bisa di-searching sih sebenarnya, data dari HCA Kanada menyebutkan bahwa 28% manajer perusahaan menggunakan sosial media kandidat untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Sedangkan dari data itu, 47% responden mengaku tidak begitu suka mewawancari calon pekerjanya yang tidak bisa ditemukan secara online. Jadi menarik tadi pada saat salah satu dari teman-teman tadi bilangnya, saya ingin lebih konsisten membuat konten. Yes, karena itu adalah salah satu jalan di mana kita dikenal atau memperkenalkan diri. Pada saat dulu kita setengah mati menyusun CV atau kurikulum vitae. Nah, di sini media sosial itu salah satu jalan kita untuk atau jalan atau wadah kita memperkenalkan diri kita itu siapa, apa keahlian kita dan apa yang ingin kita memperkenalkan dengan orang lain. Misalnya contoh gini, food blogger tidak akan pernah ditahu sama perusahaan manapun atau rumah makan manapun kalau dia tidak pernah memberitahukan ke dunia bahwa dia adalah food blogger. Kalau kayak gini deh, kalau misalnya Mbak Eka suka makan, tapi dia bukan food blogger karena suka makan aja. Tapi coba dikombain dengan membuat konten suka makan, terus mengulik mungkin makanan-makanan unik atau hidden gem dari daerahnya Mbak Eka, terus diupload. Satu hari pasti akan ketemu media atau akan ketemu satu momen di mana kita akan dicari sama orang. Karena apa? Kayaknya seru deh hidden gem-nya Mbak Eka. Karena pada saat Mbak Eka yang ngasih naik, kayaknya semua orang akan, tempat itu akan menjadi viral. Itu karena kita memperkenalkan diri kita ke dunia. Itu salah satu kenapa akhirnya saya bilang personal branding adalah kunci kesuksesan. Bukan hanya dari sisi pekerjaan ya. Dalam artian pada saat teman-teman mau coba mencari pekerjaan atau teman-teman bukan hanya mencari pekerjaan, sedangkan pada saat teman-teman buka usaha misalnya, saya salah satunya adalah saya pasti mengecek personal branding teman yang melamar pekerjaan ke saya tuh dari CV digitalnya dia. Saya tidak melihat berapa banyak followersnya, tapi yang saya lihat seberapa konsisten atau seberapa dia memperkenalkan dirinya sebagai apa. Biar saya bisa tahu latar belakangnya seperti apa. Seperti itu. Saya di next. In communication and relationship, yang harus kita lakukan adalah know your audience. Kita harus tahu siapa audiens yang kita sasar. Tapi jauh dari semua itu, fokus on people. Kita harus fokusnya ke manusia. Apapun konten yang coba kita sharing ke orang, mau ciri khasnya kita yang kita memperkenalkan, yang kita harus fokus adalah yang membaca konten kita itu adalah manusia. Jadi, pasti akan relate sama manusia yang lain. Kita patah hati misalnya, kita akhirnya jadi jago membuat kata-kata. Ada salah satu quotes yang Jalaluddin Rumi, kalau teman-teman tahu, dia adalah salah satu filsuf atau penyairnya di zaman dulu. Kalimatnya menarik. Ketika saya pintar, saya ingin mengubah dunia. Tapi ketika saya bijak. Yang ingin saya ubah adalah diri saya sendiri. Jadi pada saat teman-teman menyadari bahwa konten yang mau teman-teman sharing itu adalah untuk mengubah teman-teman jauh lebih baik, itu sebenarnya konten itu yang lebih berharga dibandingkan kita dengan
apa ya, sesuatu yang lebih besar lagi yang mau mengubah dunia atau mau mengubah seseorang. Tidak, tidak. Saya mengajak teman-teman lebih melihat bahwa sarana konten itu adalah sarana kita melakukan syiar, di mana kita menjadi jauh lebih baik, bukan membuat orang lain yang jauh lebih baik. Itu sih sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi pada saat saya membuat konten misalnya, kadang-kadang ada juga yang DM, kok kayaknya terlalu apa ya, terlalu pada saat buka Instagram saya terlalu itu ya, terlalu kayak katalog ya. Itu yang saya terima sebenarnya. Ada beberapa orang yang bilang seperti itu, tapi saya bilang ini, yang saya mau kasih tahu adalah bukan saya sedang membuat katalog, tapi sebagai pengingat sebenarnya, seberapa besar langkah yang saya sudah ambil dari apa yang cita-cita yang mau saya bangun. Jadi perspektif itu yang saya pakai. Jadi pada saat kita menerima banyak DM misalnya yang jelek-jelek, kan kalau yang pengikutnya masih 1-2, mungkin masih yang kalau yang komen kadang-kadang nggak ada ya. Tapi yang DM tuh banyak. Itu pun saya sudah sangat mensortir siapa yang bisa coba follow gitu. Saya agak-agak sedikit takut ya, 11.000 aja itu saya bilang gimana yang 1 jutaan gitu maksudnya. Bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita share ke depan umum. Itu yang menjadi salah satu beban sih sebenarnya. Pada saat kita tahu bahwa membangun konten itu pada saat tujuannya mau mengubah orang itu please ubah diri kita dulu menjadi jauh lebih baik, perspektifnya kita lihat dari perspektif apa yang kita mau buat dan apa yang jangan pedulikan apa kata orang intinya. Bisa coba di next. Teman-teman, saya pengen teman-teman kembali menggunakan media kolom chat. Dari 3 hal ini sebenarnya saya coba pengen teman-teman kembali buka, semuanya punya HP tentunya. Pastinya punya HP ya. Oke. Saya pengen teman-teman melihat dari HP teman-teman masing-masing. Sebenarnya ada berapa banyak sih sebenarnya aplikasi yang teman-teman download, tapi sampai saat ini tidak pernah digunakan. Saat itu hanya di-download, hanya karena bilang, ini kayaknya keren deh, nanti saya butuh. Tapi ternyata sampai saat ini, teman-teman aplikasinya itu tidak pernah dibuka sama sekali. Ada berapakah kira-kira? Kalau boleh saya tahu, boleh di-share di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit untuk membuka HP masing-masing. Kira-kira dari HP, dari berapa banyak aplikasi yang sudah di-download, berapa banyak aplikasi yang tidak pernah dipakai sampai saat ini? Ada yang mau sharing di kolom chat? Wah, Mbak Eka ada 3. Oh, Mbak Tati kreatif banget sampai menggunakan semua. Alhamdulillah. Ada 1 aplikasi yang jarang banget dipakai. Ada 5-7 aplikasi. Tolong yang tidak digunakan, tolong dihapus aja kalau gitu. Bikin penuh-penuh memori. Ada yang 2. Nah, prinsip ini sih sebenarnya ada 3 main things to do to become a better person. Teman-teman adalah menjadi ordinary human being, menjadi diri gitu maksudnya. Tuh banyak banget kan sebenarnya. Mau kepake alhamdulillah. Saya suka banget sama orang-orang yang masih bisa maintain aplikasi. Yang mau coba saya sharing adalah di sini cara hidup kita adalah belajar. Kita pernah sekolah, terus habis itu pelajari sesuatu, terus kita juga harus punya satu fase di mana kita harus men-unlearn. Unlearn itu adalah coba menyimpan apa yang sudah kita tahu untuk dimasukkan sesuatu hal yang baru yang lebih relevan dengan saat ini. Karena pada saat kita berpikir di zaman saya adalah saat zaman transisi ya. Tadinya saya masih menggunakan handphone itu SMA kayaknya. Baru SMA kelas 3 itu baru menggunakan handphone. Nah, teman-teman di sini kayaknya sudah menggunakan handphone dari SD, ada yang malah dari SMP. Please jangan coba pada saat pelajaran itu sudah mulai dipakai, bukan dibuang, simpan dulu. Kalau saya biar atau menerima ajaran yang baru. Ini adalah prinsip jadi manusia yang lebih baik sebenarnya. Jadi kita belajar, kira kalau ilmunya sudah tidak relevan, ini bisa tolong singkirkan untuk kita bisa menerima ilmu baru.
Seperti malam ini teman-teman yang memutuskan untuk ikut kelas ini juga salah satu proses untuk relearn, karena saya paham banget kita bisa nyari atau ngetik kata kunci personal branding. Itu kalau di Google tuh udah muncul semuanya deh. Ada yang dari YouTube misalnya, ada podcast, ada dari mana, itu bisa kita dengerin aja. Tanpa harus sibuk-sibuk malam ini kita stay, terus habis itu open kamera untuk melihat penjelasan apa sih gitu. Kan sama aja personal branding, dari yang satu juga bilangnya personal branding, yang ini juga kelasnya sama aja. Tapi teman-teman coba menggunakan poin ketiga ini untuk relearn atau mempelajari kembali. Kira-kira personal branding itu apa ya? Kayak siapa tahu pada saat ikut kelas ini yang buat saya klik atau menemukan aha moment untuk bisa berubah. Bisa di next. Jadi yang punya aplikasi tolong dihapus aja yang aplikasinya tidak dipakai untuk mengosongkan itu ya. Nah, saya pengen coba, ini perempuan yang namanya Gil, seorang coach pada manajemen dan kepemimpinan. Dia menuliskan pada artikel di Harvard Business Review 4 hal penting dalam personal branding. Yang pertama, menarik untuk orang-orang sekitar. Tadi ada beberapa jawaban juga menarik, ada yang unik, terus habis itu otentik. Unik itu masuk ke dalam kategori otentik atau asli, tidak duplikasi orang lain. Ada konsistensi. Dari tadi saya sudah bilang, apa yang harus kita bangun adalah harus konsistensi. Dikenal banyak orang. Tadi ada juga jawabannya di atas, kayaknya ada siapa ya yang jawab bilang, kalau personal branding ya dikenal banyak orang. Yes, karena kita melakukannya itu secara konsisten dan akhirnya kita menemukan, bukan dikenal banyak orang sih sebenarnya, akhirnya kita menemukan satu circle yang sama pemikirannya, atau menurut dia yang baca konten kita, ini konten saya banget nih gitu maksudnya. Kalau yang ada yang ikutin Fardian siapa ya namanya ya, itu tuh Ferdiandi Kak. yes, yang dari Pindrang, Sulawesi Selatan, itu juga kadang-kadang, wah aku banget nih. Itu karena apa? Kita menemukan circle dan algoritmanya, algoritmanya Instagram atau apapun itu yang kita buka, media sosial apapun yang kita mau pilih nanti untuk membangun personal branding kita, itu akhirnya membaca, oh kita sukanya yang ini gitu, maksudnya orang-orang yang seperti ini. Jadi dia memunculkan di feed kita tuh orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah saya hapus. Oh iya, cepet ya. Terima kasih, nanti download lagi yang lebih dibutuhkan lagi deh dibandingkan itu. Saya takutnya 2 aplikasi atau 5-7 aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi, salah satunya adalah aplikasi-aplikasi dari aplikasi bank misalnya, karena nggak ada saldo, jadi akhirnya nggak pernah dibuka. Bisa di next. Ini kenapa besar banget ya? Bisa diperkecil dikit. Ini teman-teman melihat dengan jelas. Ini kayaknya ukurannya lebih besar banget ya. Di layar saya normal, Kak. Oh, oke. Saya kayaknya yang tidak normal. Saya kayaknya yang tidak normal. Oke. Nah, personal branding itu bukan bawaan ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai bilang, oh yang terkenal ya udahlah karena memang dia terkenal gitu maksudnya. Atau karena memang dia udah bawaan lahir. Jadi akhirnya memang dia sudah yang gitulah takdirnya gitu. Tapi yang perlu teman-teman sadari adalah personal branding sebenarnya dibangun itu mudah, cukup menjadi apa adanya diri kita. Karena sebenarnya kalau dibilang unik, setiap manusia itu unik. Dari mana contohnya kita bilang unik? Sidik jari setiap kita tidak pernah sama. Jadi pada saat teman-teman mau cari uniknya apa, ya udah kita mikirin aja, oh sidik jariku aja beda dengan sidik jarinya Mbak Eka misalnya, atau sidik jarinya Arsif, otomatis kita udah punya keunikan. Kita punya cerita di keluarga kita masing-masing mungkin mirip dengan cerita dengan keluarga yang lain, tapi pasti ada uniknya. Karena apa? Orangnya berbeda. Nah, namun ternyata pada personal branding itu juga harus diketahui itu bukan warisan. Jadi kalaupun ibu kita personal brandingnya bagus banget, anaknya belum tentu. Bukan genetik, dan itu ternyata bisa dibangun atau didesain untuk mengubah perspektif orang lain. Saya mau coba mengajak teman-teman untuk melihat satu gambar. Next, bisa di next.
Ada yang tahu ini siapa? Kalau nggak ada Najwa yang tahu, Shihab. oke, Najwa Shihab. Mbak Najwa, yes, ada. Oke, kira-kira personal branding yang dia bangun dari awal sampai akhir itu apa? Yang teman-teman tahu? Jurnalis, yes, jurnalis. Ya, kenapa teman-teman bisa yakin dia adalah jurnalis? Padahal dia nggak pernah bilang dia jurnalis. Apa yang teman-teman lihat? Bisa guna kolom chat kalau tidak mau. Katanya. Ada lagi yang lain? Jawabannya? Dari kegiatan medsosnya. Oke. Jurnalis dan television presenter. Yes. Dia seorang anchor soalnya dulu. Dan besok acaranya di TV. Oke. Menurut teman-teman dari range 1 sampai 10, kira-kira dia membangun personal brandingnya itu berapa? 1 sampai 10. Pastinya 10. Pastinya dia excellent ya, bukan yang SOP, standar operational procedure. Justru kalau yang saya melihat yang dia bangun adalah bukan hanya 10, mungkin lebih dari 10 karena dia melakukan lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Dia melakukan riset dan dia tidak tanggung-tanggung dengan apa yang dia itu terlihat dari apa ya? Apa yang dia lakukan? Itu terlihat dari narasumber yang dia panggil. Bisa kita lihat kemampuan intelektualnya seseorang dari siapa yang dia panggil dan siapa yang diajak bicara. Dan pada saat kita bilang 10, no, itu standar kita untuk menilai. Tapi sebenarnya kemungkinan dia melakukan lebih dari 10. Bisa di next? Ada yang mengenal ini? Dan saya pengen tanya, berapa banyak personal branding yang sudah dibangun oleh orang ini? Kira-kira teman-teman kenal dia dari awal dia datang atau dari awal dia muncul di TV itu kira-kira dia siapa sih sebenarnya? Dan dia sebagai apa? Dan sekarang ini dia terkenal sebagai apa? Boleh menggunakan kolom chat, boleh juga unmute. YouTuber, yes, magician. Awalnya sebagai pesulap, ya benar sekali. Sekarang PodHub ya, dia di PodHub, di podcast. Jadi ada yang setuju pada saat saya bilang personal branding itu bisa dibentuk atau bisa dibangun atau didesain sesuai dengan apa yang kita mau orang lihat tentang kita. Ada yang mau unmute? Terbukti dari Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keadaan saat ini. Yes. Kalau Rizko mau dikenal, Rizko kerja di mana kalau boleh tahu? Karena sampai semalam ini masih bertemu sama customer. Di Batam, Kak. Sebagai apa? Admin loket BRI. Admin loket Briling, Kak. Briling agen. Oh. Oke. Dan itu tutup sampai jam berapa? Jam 11 malam, Kak. Wah, jam 11 malam. Batam mau tes jam 12 ini. Wah, semangat Rizko ya. Masih 2 jam lagi ternyata ya kamu bekerja. Iya. Semangat kalau begitu. Memang sampai jam 11 memang masih ada yang narik duit Makasih, atau Kak. ngirim duit ya? Kalau di Batam masih banyak, Kak. Terima kasih Rizko. Bisa di next? Kita ke slide selanjutnya, bisa? Nah, ini tadi kita udah ngomong banyak sekali, saya pengen satu pertanyaan lagi. Jadi apa manfaat jika seseorang membangun personal branding dengan baik? Kira-kira manfaatnya apa? Pada saat ini adalah sesi di mana saya pengen teman-teman sudah punya persepsi yang sama nih tentang personal branding. Jadi pada saat ini, oke, kalau saya bangun personal branding, kira-kira manfaatnya apa ya buat teman-teman? Bisa menggunakan kolom chat, teman-teman juga bisa unmute.
Itu bebas, silahkan. Saya tunggu 1 menit. Jadi tadi yang yes, terima kasih Tati. Mengetahui jatuh diri. Yes, lebih dikenal sesuai dengan bidang keahlian dari Jambi. Dikenal oleh orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Dapat mencari seseorang sesuai dengan bidangnya. Yes, lebih mudah dikenal orang sesuai dengan kepribadian. Jadi otomatis sudah tahu banget ya personal branding itu apa, percaya diri, kesempatan karir, dan pengaruh positif. Karena pada saat saya share tentang apa manfaat, apa bedanya pada saat teman-teman teman-teman sharing ke Google manfaat personal branding. Teman-teman bisa mendapatkan jawabannya jelas sekali di sana. Tapi pada saat kita sudah melalui proses di mana teman-teman tadi sudah bisa tahu dengan hanya melihat orangnya siapa, terus tahu latar belakangnya siapa, otomatis teman-teman sudah sangat-sangat paham terkait personal branding itu apa. Jadi saya pengen teman-teman mengajak, mempromosikan diri, kata Rizko. Rizko sebenarnya kira-kira personal branding mau dibangun ke arah mana, Rizko? Selain jadi adminnya Briling ya, kira-kira mau membangun personal brandingnya sebagai apa? Selain sebagai admin, Rizko suka apa atau bisa apa? Customer-nya datang. Bentar ya, Bu. Ya, Kak. Oke, siap. Kalau yang lain, Mbak Lea Amelia Banjarmasin, kira-kira Mbak Lea mau bangun personal brandingnya setelah melihat proses ini tadi kita sudah coba diskusi banyak di kolom chat, kira-kira mau bangun personal brandingnya mau dikenal sebagai apa? Apa ya? Belum tahu. Atau hobinya apa Mbak Lea kalau boleh tahu? Dulu saya suka olahraga ya, jadi selalu tuh aktif upload video saya waktu olahraga dulu. Terus pas menikah, saya sempat turun berat badan sampai 21 kilo, rajin banget olahraga. Terus pokoknya yang hemat gitu ya, maksudnya tidak ada diet yang gimana normal gitu. Tapi pas semenjak menikah, suami malah pengen berat badan saya 60 kilo. Iya. Hancur saya jadinya seperti kayak image saya udah kata suami saya gini, dulu perut istri saya kotak-kotak, sekarang udah gak kotak-kotak lagi. Jadi saya sekarang bingung juga saya mesti ngapain ya. Cuman saya baru baru aja diizinin lagi olahraga. Pengen upload lagi sebenarnya tentang olahraga. Saya suka apa ya ngasih olahraga tuh asik gitu, menyenangkan gitu. Cuman saya di apa ya di sanggar ya gitu ya, di sanggar ada komunitas gitu ya. Sempat dia terinfluence juga, suami saya ini dulunya ternyata pas sudah menikah hilang. Pengaruh saya sama dia hilang. Biasanya kita subuh udah jalan gitu ya. Sekarang dia, aduh malas banget gitu seperti itu. Jadi ya brand saya udah hilang. Jadi saya udah ngeblank sekarang seperti apa. Pernah mau saya hapusin video-video saya tuh yang olahraga tuh mau saya hapus gitu. Cuman komunitas saya sampai sekarang masih ada walaupun saya tidak ada di situ. Tapi mereka nganggap saya masih ada gitu, masih ada di dengan mereka gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi saya ngeblank juga gitu. Kehilangan jati diri. Nanti kita saling follow. Saya lagi sedang mencari referensi untuk olahraga ringan yang bisa saya lakukan di rumah tanpa harus ke nge-gym atau kemana ya, agak malas gitu ya, Bu, keluar rumah gitu ya. Saya rajin banget olahraga, suka banget. Jadi ibaratnya setahun gak olahraga stres saya. Bisa dibagi ya Bu ya linknya, nanti bisa kita saling coba apa ya, coba saling bertukar link biar saya mendapatkan inspirasi dari media sosialnya Ibu Lea. Halo, apakah suara saya? Boleh. Terima Pernah kasih saya Bu Lea. hapusin kan, saya hapus aja apa ini ya gitu. Main juga saya upload gitu. Halo ya, halo. Iya, terima kasih Jangan Bu, banyak. jangan dihapus Jadi saya malah. masih bingung, saya masih nulis. Oh ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Lea. Kalau Mas Rizko katanya hobinya nyanyi, traveling, jadi pengen konten kreator musisi sama traveling.
Yang lagi ngetren tuh adalah kalau pada saat teman-teman berpikir, kalau Mas Rizky nih berpikir buat konten kreator tentang musisi, kan banyak lagu-lagu lawas yang sebenarnya kita ingat, kita tahu pada saat kalau apalagi Mas Rizko bisa main salah satu alat musik misalnya kayak gitar, bikin aja konten yang ngajakin orang nyanyi bareng. Terus buat apa ya? Buat tulisannya yang kalau warna merah saya yang nyanyi, kamu yang hijau ya. Tapi kalau warnanya orange kita nyanyi bareng. Itu kayaknya menarik pada saat suka musik misalnya, suka nyanyi itu menjadi salah satu apa ya? Kita sama-sama ngajakin orang inget lagu-lagu dengan kenangannya, karena setiap lagu saya tahu sih ada kenangan di sana. Kalau traveling lebih menarik lagi, jadi bisa bisa bagi tips dan trik misalnya ke satu kota dengan murah atau touring atau mengunjungi Jogja dengan hanya membawa 1 juta tapi bisa keliling Jogja. Ya Mas Arsif ya. Asik banget tuh kayaknya kayak gitu. Kalau apalagi nyanyi dan traveling ini bisa menjadi sangat-sangat bisa menjadi konten. Tapi sebenarnya jadi adminnya Briling pun bisa menjadi konten, Mas. Karena apa? Sebenarnya ada satu filosofi dari ini. Bisa di next slide. Kayaknya ada satu pepatah, hidup kamu adalah kontenku. Karena apa? Orang sekarang tidak lagi membuat konten itu dengan agak sedikit bermasalah. Arsif, apakah suara saya putus? Terdengar, Kak. Oh, oke. Intinya adalah pepatahnya ini, hidup kamu adalah kontenku. Jadi please pada saat teman-teman membuat konten, nggak usah peduliin. Karena ternyata orang yang nonton konten kita, itu ngelihat kok ada yang cuman nyapu menjadi konten yang viral di TikTok. Cuman nyapu, cuci piring. Apakah itu bermanfaat? Yes. Karena kita ngajakin orang bahwa menyapu itu membuat kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kita harus menyapu. Padahal kontennya dikit banget. Nyapu, gitu maksudnya. Atau dia touring, bukan touring sih. Dia ngasih lihat setiap ruangan dalam rumahnya itu menjadi konten juga. Jadi beneran, hidup kamu adalah kontenku. Ini adalah kata-kata yang harus teman-teman pegang pada saat teman-teman buat konten. Karena hidup teman-teman itu adalah konten yang bisa dinikmatin orang loh, ternyata. Jadi please nggak usah malu-malu. Jadi Mbak Lea, kalau mau olahraga lagi, please bagi share linknya media sosialnya biar saya juga termotivasi untuk olahraga. Aduh susah banget Bu, beneran deh. Kalau olahraga tuh kayak gimana ya? Saya harus punya semangat lebih gitu. Pada saat mau jalan pagi aja, aduh gimana ya? Pas gini, aduh hujan. Terus mama gini, mau jalan pagi lagi? Nggak mah hujan. Habis itu tidur balik Bu. Nggak olahraga lagi hari ini. Gimana dong? Nah, kayaknya Ibu Lea nanti bukan hanya bagi konten olahraga, tapi membagi bagaimana kita membangun habit baru untuk mencintai olahraga. Itu sih yang lebih penting sebenarnya. Kalau saya hujan nggak halangan Ibu. Hujan gas aja gitu. Nah, Udah itu yang kayak membedakan, makan ya. Bu. Nah, Kayak itu. makan ya buat saya. Nah, itu yang Cuman harus. boleh nggak saya komentar ini Bu, tulisan Ibu yang hidup kamu adalah konten aku ini. Saya tadi mikirnya hidup kamu itu hidup orang lain, jadi konten kita gitu. Nggak dong. Bukan hidup saya jadi konten saya gitu. Hidup kamu artinya orang mencermati orang lain. Tapi kita tulis gitu. Karena gini, kita ternyata lebih suka mengamati dibandingkan membuat. Karena anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, itu lebih suka nge-scrolling TikTok, Instagram tanpa membuat apa-apa. Apa yang membuat kita malas? Oh, ada ya ternyata pepatah yang bilang, hidup kamu adalah kontenku. Karena apa? Kita kerjanya scrolling. Kita nikmatin konten orang lain. Lebih menikmati konten orang lain dibandingkan kita buat konten.
Padahal hidup kita, kalau kita coba dokumentasikan terus upload, itu akan jadi kontennya orang lain juga, Bu, akhirnya. Tapi apa yang membuat kita malas? Ya malas gitu maksudnya, malas buatnya, malas editnya, ini gimana ya gitu maksudnya. Itu konsistensi itu yang harus coba dibangun ke teman-teman. Jadi kalau buat konten ya apapun itu ya udahlah, kalau mau buat olahraga simpan HP-nya di tempat yang presisi, bisa terlihat semua, ibu bicara, itu sudah menjadi satu konten yang mungkin akan menjadi konten di hidup orang lain. Karena ibu bisa memberikan dia inspirasi untuk olahraga. Mungkin salah satunya saya, Bu. Saya butuh motivasi lebih untuk olahraga. Soalnya. Oke, bisa di next? Tinggal beberapa lembar lagi sih sebenarnya. Ini sampai jam berapa sih sebenarnya? Ini saya agak-agak lupa waktu kadang-kadang. Cara membangun konten. Ini saya lakukan selama sebelum sampai akhirnya centang biru. Yang pertama adalah cari sesuatu yang dikuasai. Pada saat saya jadi jurnalis, saya mengarsip banyak hal foto-foto jurnalis saya. Karena saya saat ini tidak lagi berkecimpung di dunia itu. Yang saya berkecimpung adalah di dunia mengajar, edukasi. Jadi pada saat sekarang yang saya sharing adalah hal-hal yang saya lakukan dengan teman-teman dan berkolaborasi. Caranya adalah cari sesuatu yang dikuasai, terus habis itu meniru boleh, tapi wajib memodifikasi. Karena setiap kehidupan kita juga beda pada saat kita mau coba meniru kontennya Aurel dan Hatta Halilintar. Kan bentuk rumah kita aja beda, Bu. Jadi otomatis kita bisa meniru apa yang dia lakukan, tapi memodifikasi dengan kondisi kita, dengan real gitu maksudnya. Itu juga menjadi sesuatu yang unik. Memilih platform media sosial yang ingin digunakan. Kalau memang Ibu sukanya TikTok misalnya, atau Rizko sukanya TikTok, please fokus on TikTok atau fokus on Instagram. Jadi jangan dulu pindah sebelum memang itu bisa menjadi bisa menjadi satu yang pakem. Pada saat ngomongin tentang konten kreator, sebenarnya saya juga tidak terlalu pede gitu pada saat ngomongin itu, karena yang saya lakukan adalah saya mengupload semua apa yang saya lakukan dan semua apa yang menjadi sebuah kegiatanku, tapi tidak dengan lebih produktif gitu menciptakan sesuatu. Karena saya berpikirnya gini, saya coba aktif dulu di Instagram, terverified, ternyata Instagram melihat algoritmanya banyak, padahal saya berpikir kok 11.000 aja sudah terverified gitu maksudnya. Tapi ternyata dia melihat dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Pastikan setiap tahun ada tema besar yang ingin diangkat. Misal kalau Ibu Lea atau Ibu Anggi atau Rizko mau ngangkat tahun ini adalah tentang musik atau apa, kita melakukan itu secara konsisten. Kalau Ibu Lea mau coba tentang olahraga, otomatis bukan hanya melakukan olahraganya, tapi lebih ke arah membagi tips. Mau mengecilkan pinggul dalam 7 hari misalnya, gerakan apa saja yang harus kita lakukan? Atau mau mengecilkan lengan, itu gerakan apa saja yang kita bisa lakukan? Atau mungkin bisa menjadi salah satu contoh adalah kalau yang kerjanya duduk dan hanya mengetik, kira-kira stretching apa yang bisa kita lakukan untuk membuat tulang punggung kita masih tetap bisa lurus dan pinggang kita nggak sakit. Itu bisa menjadi salah satu tips yang Ibu Lea juga bisa. Ini masih dalam ranah olahraga juga sih sebenarnya. Yang kelima, kuncinya kembali lagi, lakukan konsisten dan bangun habit baru. 1 hari 1 kali saja. Nggak usah 3 kali gitu. Nggak usah kayak minum obat kita 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Cukup 1 kali 1 hari. Dan mengupload di waktu-waktu yang menurut Instagram itu baik. Itu bisa dicari di Google. Saya tidak men-share-nya di sini karena saya rasa Google lebih pinter. Yang saya share adalah pengalaman saya untuk melakukan apa yang sedang saya bangun. Bisa di next? Masalah dalam membangun personal branding itu ada 3, Bu. Tidak konsisten, takut komen orang lain, takut pendapat orang nih. Bikin medsos baru atau pakai yang lama? Pakai yang lama, Bu, nggak usah yang baru. Kenapa harus bikin baru? Kecuali aplikasi Ibu banyak yang tidak dipakai, tolong dihapus saja. Kalau yang medsos, please yang lama aja, karena lebih mudah terbaca algoritmanya dengan akun yang lama kalau di Instagram ya. Merasa tidak berkembang. Misalnya kalau kita buat konten, kayak tadi Mas Arsif bilang, yang like cuma 1 orang, atau yang komen, nggak ada yang komen malah. Ya udah, nggak apa-apa. Intinya kita konsisten. Apa yang harus dilakukan? Mulai dari
mulai dari yang paling kamu kuasai. Kalau Mbak Lea tadi, Ibu Lea tadi bilang, saya kuasai olahraga, ya udah, kita cari konten banyak tentang olahraga, apapun itu bisa bagi tips. Setiap bagian tubuh pasti ada gerakannya dan pasti beda. Terus habis itu mengubah mindset orang yang tadinya tidak suka olahraga menjadi suka olahraga, itu menjadi salah satu yang Ibu Lea pastinya kuasai dibandingkan saya misalnya. Belajar melihat dan mencoba. Pasti banyak banget akun-akun tentang olahraga. Dan Ibu Lea bisa mencari inspirasi dari sana dan mencoba untuk membuatnya lebih simpel misalnya. Ibu-ibu rumah tangga tidak harus pakai beban, Bu, angkat anaknya aja misalnya. Atau ngajakin anak-anak main buat ngecilin perut, itu bisa jadi salah satu cara kita untuk mungkin angkat beban, tapi kita menggunakan anak sendiri, misalnya seperti itu. Terus habis itu membaca buku. Salah satu membuat konten menarik itu adalah caption yang menarik. Caption yang menarik dibuat dari kosakata kita menjadi banyak karena kita rajin membaca. Itu sih sebenarnya. Rajin baca, rajin nonton, rajin mendengarkan, itu membuat kita menjadi punya kosakata lebih banyak dan kita bisa sharing lebih banyak tentunya. Di caption, nggak usah panjang, tapi padat, sebenarnya itu yang lebih menarik dibandingkan yang panjang tapi bertele-tele. Itu yang akhirnya orang bacanya juga, udahlah, baru 3 baris juga orang udah next gitu maksudnya. Bisa di next, Mas Arsif? Saya merasa sangat tersanjung ya, tadinya Mas Arsif bilang ada kegiatan yang lain, tapi akhirnya menemani saya, membersamai saya sampai akhir kayaknya ya. Ini common error atau kendala sih sebenarnya. Tidak bisa membedakan antara kritik dan masukan. Ini manusia biasa. Akhirnya, kenapa akhirnya berhenti membuat konten, ini karena dia tidak bisa membedakan antara kritik dan masukan. Kadang-kadang kita kalau memberikan masukan atau mungkin apa ya, kayak saran ke orang lain yang diterimanya orang lain itu menerima kiranya kita mengkritik gitu maksudnya. Jadi memang ini yang membuat salah satu hambatan juga, membawa perasaan ketika diberikan feedback, padahal ketika bekerja itu feedback ya diberikan secara personal, bukan tidak diberikan secara personal tapi performa pekerjaan. Jadi bukan kontennya yang itu maksudnya, bukan ibu kayak bukan Ibu Leanya atau Mbak Anggi atau Mas Rizko yang dicecer, tapi kontennya yang coba dinilai gitu, bukan orangnya. Jadi please jangan bawa perasaan pada saat ada orang yang ngasih feedback. Kalau feedback negatif banyak banget di DM-ku, Bu. Tapi saya nggak peduli karena bukan nggak peduli sih, tapi saya melihat dia pengen dapetin sesuatu yang belum saya sajikan gitu maksudnya. Jadi pada saat saya punya waktu saya akan menyajikan itu. Dan kadang-kadang kita juga mengeneralkan semua orang. Takut nanti orang bilang apa. Terus kalau saya share ini nanti tetangga saya bilang apa atau teman suami saya bilang apa. Please nggak usah mikirin itu. Tidak semua dan tidak mau mencoba lagi. Itu sih akhirnya menjadi kendala orang-orang yang akhirnya tidak mau lagi membuat konten. Bisa di next. Cukup melakukan 3 ini. Coba tanya sama diri kita masing-masing. Ini bisa dicatat sih sebenarnya. Sudah dicoba atau belum? Kira-kira membangun konten yang konsisten. Sudah berapa kali dicoba? Ada hal baru kah? Atau berbeda yang dilakukan setiap kali kita membuat konten? Sampai akhirnya yang ketiga, poin ketiga. Sudah minta bimbingan atau masukan siapa saat mencoba? Jadi pada saat kita mentok misalnya, dan yang tadi saya senang sekali tadi salah satu tujuan dibuatnya kelas ngaji media ini adalah menjadi satu wadah untuk saling saling mendukung di media sosial, saling follow, saling memberikan semangat gitu maksudnya, atau saling memberikan masukan. Kira-kira kalau saya menemukan kebuntuan misalnya ada Mas Arsif yang bisa ngedit atau bisa editing lebih baik misalnya atau mendesain lebih baik, bisa memberikan saran dan masukan ke teman-teman. Jadi pada saat mentok atau sudah coba berkali-kali dan masih tetap hasilnya tidak, jangan sampai berhenti di pertanyaan nomor 2. Tapi please sudah minta masukan atau bimbingan dari siapa? Sebelum akhirnya kita berhenti bilang, udahlah hidup saya nggak di konten deh. Saya nggak mau bangun personal branding saya lewat konten. Saya bangunnya lewat suami saya aja. Nggak apa-apa lah, nama saya hilang. Kadang-kadang perempuan membuat namanya hilang dan lebih dikenal dengan ibu siapa gitu. Nanti Mas Rizko nanti istrinya jadinya
Bu Rizko, padahal kan mungkin istrinya juga punya nama. Jadi makanya saya bilang, saya masih tetap ingin dikenal sebagai Indah Febriani, bukan nyonya dari siapa. Karena saya punya personal branding yang mau saya bangun. Itu intinya. Jadi please jangan berhenti di nomor 2, tapi coba minta bimbingan atau masukan. Tapi saya bersyukur bisa terkoneksi sama teman-teman malam ini, karena ini adalah salah satu teman-teman sudah masuk ke nomor 3, karena sudah mau menerima masukan dan mau coba mendengarkan sharing orang lain. Bisa di next, Mas Arsif. Saya ini mungkin slide terakhir saya, cintai diri dan apa yang kamu kerjakan, karena itu adalah aset untuk membangun konstruksi personal branding yang tepat. Kita tidak harus melihat orang lain lebih bagus atau lebih buruk, tapi karena memang pepatah bilang rumput tetangga memang jauh lebih hijau, please cintai rumput kita aja, gitu maksudnya. Karena tetangga juga ngelihat rumput kita lebih hijau kok, gitu. Itu intinya. Jadi pada saat kita bisa melihat rumput tetangga lebih hijau, otomatis tetangga kita juga ngelihat rumput kita lebih hijau kok, Bu. Jadi tenang aja. Jadi pada saat kita mau membangun personal branding, please lihat diri kita. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk untuk mencari jalan keluar dari dirinya. Tapi dia kadang-kadang lupa bahwa ternyata jalan keluar itu kadang-kadang harus ke Terima kasih. Mas Arsif. Oke, teman-teman bisa terkoneksi dengan saya, bisa di Instagram @indahfebriani atau bisa dicatat nomor WA saya 0813 54750 490. Bisa DM, bisa WA, bisa curhat. Kalau mau curhat, bisa langsung chat aja. Jangan pernah ragu, saya akan pasti membalas dengan fast respon. Tapi please jangan WA-nya jam 2 malam. Saya kadang-kadang masih tidur. Kadang-kadang saya bangunnya baru jam 3, Bu. Untuk sholat gitu maksudnya. Jadi kalau jam 2 kadang-kadang saya masih tidur. Jangan jam 2 ya, Bu. Jam 3. Jam 3 ke jam 5. Insya Allah saya sudah bangun. Seperti itu, kalau ada pertanyaan dan sharing lebih panjang lagi, tapi saya kembalikan dulu ke Maisha. Silakan Maisha. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan ataupun diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya rasa juga teman-teman sangat menyimak dengan baik dan pasti adalah yang teman-teman tulis dan baiklah. Kita seperti yang dibilang dosen tamu kita pada malam hari ini terkait diskusi. Kita buka sesi diskusi pada malam ini dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Indah, boleh di kolom chat, komen di kolom chat, ataupun angkat tangan, ya, ataupun langsung bersuara, silahkan. Ya, pada peserta dipersilakan untuk bertanya. Kita buka sesi 3 pertanyaan saja. Lanjut yang lain dulu, Kak, bentar. Rizko kayaknya ada pelanggannya lagi deh, ada customernya lagi soalnya. Dia sangat membangun branding banget ya sebagai admin ya. Masya Allah. Masya Allah banget. Iya, bagi teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, kita membuka 3 pertanyaan untuk semua. Atau sudah paham gitu ya terkait personal branding? Sisa action kali ini, Kak. Saya harapnya sih bukan masalah paham, tapi mencatat nomor saya atau bisa mencatat akun Instagram saya, karena pastinya pada saat malam ini mungkin paham, dibawa tidur, besok pagi karena sudah ketemu dengan realita kehidupan, kadang lupa. Jadi untuk saling mengingatkan itu kadang-kadang bisa menggunakan DM atau chat WA.
Itu bisa banget. Oke. Izin Oh, moderator, Kelly. Yes. ingin bertanya, boleh? Ya, silakan. Yang mana nih? Iya, ya. saya Seli Arsita dari Bengkulu. Akhirnya dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin sharing sih sama Kak Indah. Saya baru saja buat konten-konten nulis gitu Kak di Instagram. Tapi terkadang tuh ada celetusan dari orang-orang terdekat ngomongin kalau penulis itu apa ya, kayak menulis apa yang saya rasakan sendiri gitu. Jadi kayak kurang percaya diri di sana terkadang. Kamu lagi sedih ya? Karena kamu lagi nulis konten soal ini gitu kan. Jadi kayak apa iya ya, apa yang saya tulis itu mereka nganggapin bahwa itu tuh aku yang ada di tulisan itu. Tapi sekuat apapun saya ngomong kayak itu bukan aku loh gitu. Itu tuh bisa jadi apa yang saya tulis itu tentang orang lain ini sebagainya, tapi tanggapan orang itu pasti itu tentang aku di tulisan itu Kak gitu. Jadi itu kayak mempengaruhi diri sendiri, kayak nggak percaya diri, jadi takut kayak dinilai seperti apa gitu Kak. Nah mungkin kayak gimana ya Kak, mungkin bisa dikasih sedikit solusi bagi saya yang kurang percaya diri tentang tulisan saya ataupun tanggapan dari orang lain terkait dengan tulisan yang saya buat, Kak. Wah, iya. Saya langsung jawab Makasih. ini, Maisha. Saya langsung jawab aja atau gimana? Iya, langsung dijawabnya. Oke, Sally. Wah, iya. Salah satu apa ya? Salah satu kendala seorang penulis itu adalah pada saat kita curhat, misalnya bukan curhat sih. Pada saat kita menulis yang galau, bilangnya kita lagi galau. Terus pada saat kita nulis yang senang-senang, bilangnya kita lagi senang. Atau pada saat apa ya? Pada saat kita curhat, misalnya, wah kamu lagi patah hati ya? Padahal kan mungkin bukan kita yang patah hati atau mungkin kita sedang tidak patah hati. Tapi patah hati itu bisa jadi bukan ke orang tapi ke kondisi. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang harus dilakukan adalah menguatkan mental penulis itu memang seperti itu adanya. Jadi bukan akhirnya jadi patah semangat. Tapi yang harus Shelly lakukan adalah lakukan itu secara konsisten. Jadi orang tidak lagi membungkam orang yang seperti itu adalah dengan melakukannya konsisten. Tidak harus menjawab sebenarnya. Kita juga tidak harus memberikan penjelasan bahwa kita melakukan itu karena apa. Jadi cukup, oh iya emang konten saya. Itu cukup menjadi satu jawaban pamungkas pada saat banyak orang yang, oh itu hanya sekedar konten kok, tanpa harus memberikan penjelasan. Jadi Sally juga tidak punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ke orang lain tentang, kamu lagi galau ya karena tulisan kamu galau. Tapi membungkam orang-orang itu dengan cara konsisten melakukannya. Jadi akhirnya mereka tahu bahwa oh memang ciri khas tulisan Sally itu seperti itu. Jadi tidak harus mendengar lebih atau memasukkan lebih ke dalam hati atau dalam logika pikiran yang akhirnya membuat semangat kita turun. Tapi yang harus dilakukan adalah lakukan itu secara konsisten. Biar orang akhirnya menemukan satu ciri khas. Oke, kalau saya baca tulisan ini otomatis Sally yang nulis. Jadi kayak ada apa ya, kita membangun personal branding kita dengan cara seperti itu. Tidak harus menjelaskan apapun ke orang lain tentang konten kita sih sebenarnya. Dan yang perlu kita tahu adalah satu pesan sih sebenarnya. Orang-orang di circle yang paling terdekat itu adalah orang-orang yang paling susah menerima kita berubah. Karena apa? Mereka melihat kita setiap hari, mereka mendengarkan cerita kita setiap hari, tapi mereka lupa bahwa kita juga berproses menjadi jauh lebih baik. Dan itu memang tidak tampak karena dia atau mereka berkomunikasi sama kita setiap hari. Tapi yang melihat perubahan kita adalah justru orang-orang yang di luar sana. Dan yang parahnya lagi bukan hanya mereka tidak bisa melihat, justru orang-orang terdekat kita lah yang paling tidak siap untuk melihat kita berubah. Jadi yang harus kita lakukan adalah
mempersiapkan mental bahwa memang kita sudah berubah gitu maksudnya, tapi tidak harus membuktikan apa-apa ke orang lain. Seperti itu sih. Sally, semoga membantu ya, karena ini adalah kayak mindset, karena kalau kita udah terganggu dengan komen 1-2 orang dan akhirnya kita merasa harus menjelaskan, kita tidak harus menjelaskan sih sebenarnya. Kita tidak harus menjelaskan. Ada pepatah kan yang Ali bin Abi Thalib bilang, orang yang mencintai kita, kita tidak harus menjelaskan diri kita terhadap orang yang mencintai kita, karena memang mereka nggak butuh. Dan kita juga tidak harus menceritakan diri kita ke orang yang membenci kita, karena memang mereka juga tidak peduli. Jadi please, cukup memberikan jawaban-jawaban jawaban-jawaban yang politisi, dalam artian itu memang sebuah konten. Itu cukup, tanpa harus saling menjelaskan panjang. Dan please tetap lakukan itu, karena bangun konsistensi biar orang lain melihat, oh iya memang begitu ciri khasnya Sally gitu maksudnya. Kayak gitu sih. Semoga membantu ya, karena ini adalah mindsetnya seorang penulis memang harus seperti itu, harus sedikit dipantik gitu maksudnya. Ya, makasih Kak. Sangat termotivasi sih. Semoga bisa lebih konsisten lagi menulis dan tidak mendengar komentar-komentar orang lain. Nah, sedikit mentalnya tuh jadi terguncang kalau misalkan ada komentar-komentar yang tidak baik. Apalagi kayak, kamu lagi galau ya gara-gara nulis ini gitu kan. Padahal bisa saja apa yang saya tulis kayak tulisan-tulisan kecil gitu Kak, saya taruh di feed IG gitu kan, bisa mewakili perasaan orang lain gitu. Dan itu sih yang bisa saya kasih untuk orang lain dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain sih Kak, itu aja. Makasih Kak. Sama-sama. Sally masih jomblo? Iya, masih sendiri. Itu salah satu apa ya? Salah satu yang membuat konten-konten galau itu membuat lebih besar kansnya dinilai secara pribadi, karena apa? Karena Sally masih sendiri, masih tidak ada pasangannya. Itu akhirnya kalau kamu galau ya, siapa sih yang membuat kamu galau? Itu biasa. Karena memang masih, tanda kutip, masih sendiri. Tapi coba kalau Ibu Lea yang tiba-tiba kasih masuk konten yang galau, terus pasti ada yang komen, rumah tangganya kenapa Bu? Padahal kan mungkin Ibu Lea lagi nonton sinetron yang bawaannya galau kan, kita nggak tahu gitu maksudnya. Jadi please tetap nulis aja. Ya, tapi terkadang dengan kita mau nulis tuh sebenarnya apa yang kita rasakan kita nulis. Kayak Sally sendiri kalau misalkan lagi nggak enak perasaan, dengan menulis tuh kayak tenang aja Kak. Jadi bisa jadi sih apa yang orang tuh bilang sama Sally kayak, kamu lagi galau ya? Sebenarnya iya lagi galau gitu. Jadi dari dengan menulis tuh bisa melampiaskan kegalauan juga sih Kak. Tapi nggak enak juga ditanggepin sama orang kamu tuh galau ya. Terkadang Sally tuh bukan aku, kata-kata tokonya tuh aku, tapi kayak kamu ataupun dia gitu, biar nggak terlalu menggambarkan tentang Sally. Kayak gitu kadang. Iya, intinya sih seperti itu. Konsisten aja sih nulis, Sel, karena kita akan menemukan ciri khas kita pada saat kita sudah semakin sering nulis. Karena salah satu media dari sisi psikologi untuk membuat mental kita tetap waras itu dengan journaling. Pernah dengar? Journaling yang paling tepat itu adalah journaling kalau di pagi hari atau sebelum mau tidur. Untuk kita menceritakan apa yang kita lakukan. Nah, kalau boleh journalingnya itu dipindahin aja ke media sosial biar orang lain bisa baca mungkin dan bisa relate apa yang sedang terjadi sama Sally. Ya kan ya? Jadi lebih menarik nantinya kontennya. Ya Kak, makasih Kak Indah. Sama-sama Sally. Ada yang bertanya di kolom chat katanya, bagaimana cara kita untuk menentukan audiensi atau target dan komunikasi dengan orang lain secara efektif melalui personal branding. Membangun target itu sesuai dengan apa ya? Pada saat kita menggunakan media sosial Instagram misalnya, pada saat kita bilang, kita bagaimana sih menentukan target? Nah, teman-teman mau buat konten apa dulu gitu maksudnya. Pada saat kita udah tahu kita mau buat konten apa, pastinya kita tahu audiens kita siapa.
Instagram juga akan mengelompokkan kita dengan audiens-audiens yang kita butuhkan. Jadi nggak usah terlalu memikirkan audiensnya siapa, karena sebenarnya sistem dari setiap platform media sosial itu sudah dibentuk dengan membaca konten apa yang kita sharing. Jadi dia sudah men-share itu ke audiens yang tepat gitu, maksudnya audiens yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang pada saat ini juga sih sebenarnya pada saat menentukan audiens, otomatis kita harus membuat sebuah hashtag. Ini yang menjadi salah satu PR biasanya. Karena setiap konten yang menarik adalah hashtagnya juga harus menarik. Tapi hashtag menarik itu harus konsisten. Minimal 3 hashtag konsisten yang ada di setiap postingan kita. Biar Instagram bisa memasukkan kita atau mengelompokkan kita dengan algoritma yang tepat. Kalau menentukan audiens, itu tergantung konten apa yang mau coba kita mau coba kita bangun. Misalnya kalau tadi Rizko bilang dia suka traveling, otomatis audiens yang coba disasar itu adalah orang-orang yang suka traveling atau orang-orang yang butuh traveling tapi dia nggak punya waktu, jadi ya udahlah dia traveling bareng kita tapi lewat media sosial misalnya. Itu juga bisa menjadi target. Jadi pada saat teman-teman sudah bisa menentukan kontennya, otomatis teman-teman dengan sendirinya akan menentukan audiensnya sendiri. Dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif melalui personal branding. Itu tergantung dari konten sih. Kita kembali lagi sih sebenarnya kontennya mau dibangun seperti apa. Di awal-awal membangun, komunikasi tidak akan terbentuk sebenarnya. Karena apa? Audiens kita pastinya orang-orang terdekat atau orang-orang yang mengenal kita. Orang-orang yang mengenal kita kadang-kadang udah tahu banget personal branding kita apa. Terus tiba-tiba sosial apa gitu. Jadi akhirnya gini, memangnya dia bisa itu? Itu adalah kejulitan yang biasa kita terima dari orang-orang yang paling dekat. Dia bisa itu ternyata ya. Oh saya nggak tahu, padahal dia kan teman saya dari SD. Biasanya seperti itu ya. Akhirnya kita merasa terkungkung karena ya circle kita masih seperti itu, masih orang-orang terdekat. Jadi please, jangan pernah malu membagi media sosial teman-teman ke semua orang yang pernah kita ketemuin. Mau itu di seminar, pelatihan, biar yang memfollow kita bukan hanya keluarga, bukan hanya tetangga, bukan hanya sepupu. Jadi kalau Ibu Lea suka olahraga kemana-mana gitu misalnya, ke gym mana, ya udah tukaran Instagram Bu, jangan lupa. Jangan hanya tukaran nomor telepon. Sekarang tukaran Instagram, biar apa? Followers kita meningkat. Setidaknya kita memperbesar kans untuk mendapatkan circle baru atau audiens sesuai dengan target. Seperti itu. Semoga Denisa Putri dari Padang bisa menemukan konten yang, atau Denisa mau memberikan komen misalnya, atau sudah menemukan konten yang mau coba dibuat misalnya, bisa di unmute misal. Denisa. Ya, iya Kak. Kalau sekarang buat kontennya apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya boleh tahu. Itu Kak, untuk mencoba bikin konten yang kayak membuat promosi itu Kak, seperti promosi wisata atau enggak yang kayak makanan khas gitu Kak. Tentang kuliner. Otomatis kalau tempat wisata. Oke. Tentang kuliner, terus habis itu tempat wisata, kuliner, banyak kok sebenarnya audiensnya. Ke teman-teman, kalau audiens yang paling dekat adalah audiens orang yang suka makan ya tentunya, atau mencari referensi tempat makan. Jadi otomatis bikin hashtag yang salah satunya adalah mungkin hidden gem apa gitu, Padang misalnya. Jadi di sana Denisa buat tempat-tempat lokasi tempat makan yang di lorong-lorong misalnya atau di gang-gang yang tidak pernah orang ketemu, tapi enak, makanannya murah, tapi enak gitu maksudnya. Seperti itu sih kalau nentuin audiens. Kalau konten dapat, otomatis audiensnya bisa terbaca dengan baik. Kayak gitu sih Denisa. Saya tolong follow biar saya bisa lihat-lihat ke media sosialnya. Oke, terima kasih ya Kak. Waktu Oke saya habis ya. Ya, mohon maaf karena
sepertinya Mesianya sedang ada sedikit kendala, kurang sehat ya. Jadi saya yang ambil moderatornya. Terima kasih Kayaknya banyak nih Arsif juga tadi buat Kak kurang Indah sehat yang deh. udah banyak meluangkan waktunya malam hari ini, karena kita tahu ya bahwa di sana udah sedikit lagi jam 11 dan itu udah larut banget. Kasihan untuk bagian teman-teman yang di WITA atau bahkan lebih jauh lagi WIT mungkin. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang masih ingin bertanya, insya Allah kita masih ada 4 atau 5 sesi di pekan-pekan kedepannya. Insya Allah masih bisa nanya-nanya banyak lagi. Dan kalau masih mau konsultasi lebih privat, nah boleh tadi itu lewat DM-nya Kak Indah, DM atau WA, dan untuk itu. Namun sebelum kita mengakhiri sesi closing, sebelum saya berikan kesempatan closing statement singkat untuk narasumber kita pada malam hari ini, saya izin men-share screen sesuatu. Semoga terlihat di layarnya. Terlihat nggak ya? Agak kepotong, Kak. Nah, boleh mungkin silakan untuk teman-teman tersenyum untuk dibantu ambil screenshot-nya. Bentar ya. Loh kok Kak Indahnya yang nggak kelihatan ya? Wait. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh Kak untuk closing statement-nya dipersilakan. Closing statement-nya adalah intinya mulai dari sekarang. Jangan menunda besok. Kalau menunda besok otomatis kita akan tertunda dan tertunda. Jadi apapun yang mau dilakukan, konten apapun yang mau coba dibuat, jangan tunggu untuk konten itu menjadi sempurna. Tapi cobalah dari hal-hal yang paling kecil atau paling mudah. Untuk kalau mau coba ambil yang satu sisi aja juga nggak masalah. Intinya mulai dari sekarang. Mulai lakukan dari sekarang. Jangan coba nanti, kalau nanti akan lebih malas membuat konten. Ya boleh ya. Sebisa mungkin nanti boleh ya buat kontennya mulai besok, Bu. Jadi saya bisa lihat konten Ibu mulai besok. Wah, siap. Ini Mas Arsif. Ya, semangat konten teman-teman. Oke, untuk pertemuan kita bersama dosen tamu kita pada malam hari ini kita cukupkan. Dan jika memang Kak Indah udah mau istirahat duluan, boleh untuk izin leave duluan, tidak masalah. Insya Allah kita masih ada sedikit informasi buat teman-teman peserta. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Kak. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya malam hari ini. Ya, mungkin nanti akan ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Eka. Namun mungkin saya sedikit mempertegas ya teman-teman. Saya membaca beberapa poin di grup ya, bahwasanya oh ini kenapa ini bermasalah dan lain sebagainya. Iya, mungkin kita berbicara tentang aturan kelas, mungkin kita agak tegas ya teman-teman. Kalau memang teman-teman terkendala teknis untuk menyalakan kamera dan lain sebagainya, silakan untuk memberikan komunikasi informasi ya. Ada kendala dan lain sebagainya, kayak tadi ada yang mungkin anak-anaknya masih sibuk dan lain sebagainya, atau mungkin masih yang sambil kerja sambil jaga loket. Nah itu kan kita beri pemakluman gitu. Tapi terkadang kenapa kita bawa ke waiting room ya buat teman-teman yang off cam, karena misal nih si narasumber interaksi terus beliaunya nggak tahu kemana, yang diajak interaksi itu kan itu sebenarnya hening, dan bagi saya secara pribadi itu kurang sopan gitu ketika kita kayak hening gitu tiba-tiba kita nggak tahu kan ini orang sebenarnya ada atau enggak. Tapi kan kalau misal nih cuma ada 10 orang pun dalam ruangan kan nggak ada masalah, kita tahu oh ini yang bisa interaksi, nah ini yang nyala kameranya dan lain sebagainya. Jadi kalau kami ya sebagaimana 3-4 tahun ini buat kelas-kelas itu kita nggak pernah terlalu memaksakan tentang jumlah pesertanya berapa, 10, 5 orang, 3 orang, tapi kita selalu mempermasalahkan bagaimana keseriusan itu orang itu gitu. Dan kalau memang banyak kendala-kendala yang nggak masalah, komunikasi aja, ada kendala seperti ini dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga manusiawi kok gitu. Tapi kan kalau nggak ada komunikasi kita terkadang nggak ngerti ya apa yang harus dilakukan gitu.
Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Saya berikan kesempatan sama Mbak Eka sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ingin sampaikan tentang penugasan atau apa hal yang lain. Silakan Mbak Eka. Oke teman-teman, masih ini kan, masih bisa fokus kan untuk mendengarkan sedikit informasi dari saya. Ya sebelumnya terima kasih waktunya teman telah mau belajar bersama dengan kami Ngaji Media Batch 2. Nah, untuk tugasnya nanti teman-teman silahkan buat IG story ya, terus tag IG SD GC, terus tag juga IG aku ya ekasatriani.id dan juga ke arsip. Nanti aku sampaikan di grup. Deadline-nya besok jam 6 sore. Dan buat captionnya sebagus mungkin, materinya lengkap, agar nanti kalau teman-teman lupa masih bisa dilihat lagi. Karena kita simpan di highlight story. Nah, itu sedikit informasi. Dan juga sesi kali ini adalah ada yang bertanya, Kak, kan ini kan berbayar ya, tapi kok saya bisa masuk? Nah, saya jawab sekarang ya. Untuk sesi pertama ini, kami berikan kesempatan untuk teman-teman yang kiranya belum sempat mungkin untuk menyelesaikan registrasi. Nah, kami hari ini memberikan kesempatan. Tapi untuk melanjutkan kelas berikutnya, itu adalah orang-orang yang telah melunasi registrasi. Jadi masih ada waktu kurang lebih 6 hari lagi ke depan, kalau teman-teman tetap ingin belajar di Ngaji Media untuk kelas berikutnya. Karena materi kedepannya itu lebih menarik lagi, teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman sangat membutuhkan materi itu. Tapi ya kalau apapun keputusan kita harus ada pengorbanan dan risikonya. Itu teman-teman harus menyelesaikan registrasinya. Begitu dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Atau kurang jelas informasi dari saya? Oke. Maaf Kak. Ya. Untuk biaya registrasinya berapa ya Kak? Soalnya belum tahu informasinya. Oke. Nah, untuk registrasi itu 99.000. Itu kita ada 4 materi. Dan next nanti di pertemuan kelima kita ada wisuda. Nah, itu adalah momen-momen yang sangat membahagiakan bagi teman-teman biasanya. Gitu. Jadi 99.000 itu sampai wisuda ya, Kak, kalau lolos? Ya, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita cukupkan mungkin. Karena waktu juga sudah semakin larut. Sepertinya sudah cukup, Kak. Oke, teman-teman. Semoga 99.000 itu tidak menjadi penghalang untuk teman-teman belajar. Mungkin terakhir dari saya, kenapa kita memberikan kesempatan untuk teman-teman mengikuti kelas? Karena kita ingin menunjukkan satu hal bahwa sebenarnya insya Allah narasumber kita itu nggak abal-abal kok. Beliau, Kak Riri itu orang yang cukup sibuk di instansi pemerintahan Kota Makassar dengan menghandle banyak dinas-dinas, dan alhamdulillah dia mau meluangkan waktunya untuk malam hari ini bahkan dengan beda waktu ya. Dan begitupun ada beberapa narasumber nanti yang langsung mengisi dari Korea Selatan. Insya Allah besok kalau nggak depan ya, kalau nggak ada halangan gitu. Dan masih banyak narasumber yang lainnya. Jadi kita memang tidak sedang bercanda, tapi sebenarnya tidak semua juga bisa diukur dengan uang, teman-teman. Kenapa kita memberikan dengan harga seperti itu? Karena kita berpikir dengan teman-teman sedikit menyumbangkan apa yang teman-teman miliki, teman-teman akan lebih serius untuk belajar gitu. Karena terkadang kalau kelas itu gratis, orang juga seenaknya, misal masuk keluar, dan seperti yang saya bilang di awal, saya nggak masalah bahwa kalaupun kelasnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, bagi saya adalah yang mau serius belajar, insya Allah kita fasilitasi. Dan kalau tadi ditanyakan apakah 99.000 itu untuk semua kelas, insya Allah jejaring ini kita bentuk selama teman-teman masih hidup, selama kita semua masih hidup, jejaring ini terus kita akses, karena memang komunitas yang sedang kami bangun ini sedang
apa sih mengemban mimpi besar ya. Dan itu enggak setahun, 2 tahun, itu 40 tahun insya Allah. Jadi kalau ditanyakan sampai kapan, ya sampai sebisanya kita gitu, untuk terus bertumbuh bersama. Hanya ini untuk sesi kelasnya ya, yang dengan budget seperti itu. Saya pikir gitu teman-teman, sebelum kita akhiri, boleh kita foto bareng. Nanti saya bantu hitung. Boleh ya? Nanti langsung saya kirim ke grup. 1, 2, 3. Mbak Irma, itu belum kelihatan kayaknya ya? Nggak kelihatan di saya. Atau gimana ya? Coba ulang lagi. Dimatiin aja backgroundnya Mbak, kalau ini nggak kelihatan. Mungkin backgroundnya menutupi wajahnya. Oke. Nah, ya, saya hitung sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila sepanjang perjalanan kita banyak salah-salah kata. Silakan untuk teman-teman beristirahat. Terima kasih lagi sekali waktunya. Semoga kita masih bisa bertemu pekan depan. Silakan, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.